Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah melihat video tutorial cara penulisan ijazah untuk jenjang SD kurikulum 2013, kurikulum Merdeka dan SPK termasuk untuk SDLB berdasarkan surat keputusan dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional Kemendikbudristek nomor 10 tahun 2024. Kita lihat juknisnya sekarang untuk pendidikan kesetaraan atau program paket A. Ini bentuk ijazahnya. Cara penulisannya di sini nomor satu sama ditulis dengan nama satuan pendidikan. Jadi nomor satu itu ditulis sesuai dengan nama satuan pendidikan berdasarkan nomenklatur masing-masing. Jadi kemudian nomor 2 ditulis dengan NPSN, nomor pokok sekolah nasional, kabupaten kota ini ditulis nama kabupaten atau kota tanpa mencoret kata kabupaten atau kotanya. Ini merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode, data wilayah administrasi, kemudian termasuk pulau. Ini contoh penulisan. Yang dicontohkan di sini adalah Kota Bekasi. Misalkan Kota Bekasi yang ditulis tinggal Bekasi saja di sini. Ini contoh penulisannya. Bekasi. Oke, itu untuk kabupaten kota. Untuk provinsi, provinsi ini diisi dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri, sementara ijazah luar negeri ditulis nama negara. Kemudian nomor 5 ini ditulis dengan nama peserta didik. Aturannya menggunakan huruf kapital seluruhnya. Isinya harus sama dengan akta kelahiran atau harus sama dengan nama yang tertulis di ijazah pada jenjang sebelumnya. Ini contoh penulisan namanya. Ini harus diperhatikan. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Di sini ditulis tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah. Disesuaikan dengan akta kelahirannya, data dapodiknya, atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Jadi sesuai yang tertulis. Contohnya ini, kalau di akta kelahirannya tertulis kota Bekasi, ditulis juga tulisan kotanya, tanggalnya 17, kemudian bulannya ditulis lengkap 17 Januari 2027. Kemudian untuk nama orang tua atau wali, nomor 7, diisi dengan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Ya, tidak mesti nama ayah. Jadi orang tua atau wali bisa salah satunya. Nah, tidak ada ketentuan harus sama dengan jenjang sebelumnya untuk nomor 7. Kalau jadi jenjang PAUD-nya tulis nama ayah, jenjang SD-nya nama ibu, disesuaikan saja. Kemudian nomor induk siswa, ini yang ke-8 ditulis dengan nomor induk siswa di sekolah masing-masing berdasarkan buku induk di satuan pendidikan masing-masing. Sementara untuk nomor induk siswa nasional diisi dengan NISN, NISN yang sifatnya unik ya, yang sudah ditetapkan khusus oleh Kemendikbudristek. Itu terdiri dari 10 angka. Ini digunakan selama pemilik ijazah menjadi peserta didik dan biasanya juga digunakan ketika mendaftar di perguruan tinggi. Kemudian nomor 11 ditulis dengan nama sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah. Ya, ini yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklaturnya. Kemudian nomor 12 ini ditulis dengan nomor surat keputusan kepala sekolah terkait penetapan kelulusan peserta didik. Kemudian nomor 13 ini diisi dengan nama kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap ya, kedudukan satuan pendidikan untuk ijazah dalam negeri. Sementara untuk ijazah luar negeri ditulis dengan nama wilayah kedudukan satuan pendidikannya. Jadi ditulis di mana berkedudukan satuan pendidikannya. Cara penulisannya contohnya untuk ini, misalkan ijazah luar negeri di Belanda berkedudukan di Amsterdam, maka ditulis di sini di Amsterdam. Ya, jangan nama negaranya. Kemudian misalkan untuk nama kabupaten, kata kabupaten itu bisa disingkat KAP. Bisa KAP dan bisa nama kotanya saja langsung Bekasi. Jadi Kabupaten Bekasi. Kalau kota ditulis kota. Jadi cara penulisannya. Kemudian nomor 14 ini adalah tanggal penerbitan ijazah.
tanggal berapa, cara penulisan tanggalnya perhatikan juga. Jadi untuk yang satu digit, jangan ditulis angka 0 di depannya, cukup tunggal saja 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk bulannya ditulis nama bulan huruf lengkap, diawali dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tahun. Tahunnya sudah ada. Ini tahunnya sudah ada. Di sini 14 ini ada tanda komanya ya, tanda koma. Kemudian nomor 15 ini adalah nama kepala sekolah. Jadi nama kepala sekolah ditulis lengkap. Untuk PLT, pelaksana tugas, tidak perlu dituliskan PLT. Pelaksana tugas di sini langsung ditulis saja nama kepala sekolahnya. Untuk yang ASN ditulis nomor induk pegawainya, yang non PNS atau non ASN ditulis saja tanda strip. Ini stempel nomor 16 yang mengenai pas foto. Pas fotonya boleh hitam putih, boleh berwarna. Di sini tidak ada aturan khusus untuk latarnya. Kemudian ditulis, kemudian cap jari, boleh jempol, boleh 3 jari tangan kiri. Kemudian eh ini kita lihat nomor 17 secara lengkap ini. Dibubuhi cap jari pemilik ijazah. Oke, ini untuk halaman depan. Ini kode nomor apa lagi namanya? Eh, Nomor ijazahnya. Ya. Untuk halaman belakang, kita lihat untuk halaman belakang. Oke, ini untuk nilainya, daftar nilai pada halaman belakangnya. Jadi nomor 1, 2, 3 ini harus ditulis sesuai dengan yang tertulis di halaman depan, harus sama. Namanya, tempat tanggal lahir, kemudian nomor induk siswa nasional. Kemudian nomor 6, ini nilai. Ada aturan khusus penulisan nilai. Jadi nilai untuk setiap mata pelajaran eh, ditulis dalam skala 0 sampai 100. Pembulatan 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma, misalkan nilainya 72,495 dibulatkan 72,50. Kemudian termasuk untuk yang nomor 7 rata-ratanya sama, 2 angka di belakang koma ditulis. Jadi ini penetapannya. Jadi aturan penulisan nilainya sesuai dengan aturan penilaian dari Kemendikbudristek nomor 21 tahun 2022 ya, tentang standar penilaian eh, pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian di bagian 8, 9, 10, 11 ini harus sama dengan halaman depan, yang membedakan tidak ada pas fotonya. Itu sama penulisannya. Baik, demikian juknis penulisan ijazah untuk pendidikan kesetaraan atau program paket A ya, untuk tahun 2000, tahun ajaran 2003-2024.